Jadi orang yang tidak pernah kesurupan juga kita nggak boleh lengah ya. Nanti setannya gayanya yang lain lagi, cara mau menyesatkan manusia. Bukan berarti yang sudah tidak pernah kesurupan dia tidak pernah digoda setan. Oh enggak juga. Kita tidak disuruh melawan setan karena tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Kita disuruh jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, untuk tidak mengikuti ini pun butuh petunjuk. Petunjuknya siapa? Petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan itu mampu melihat kita dari satu tempat dan kita tidak bisa melihat setan. Jadi seperti itu. Tetapi walaupun kita tidak bisa melihat setan, tapi kita dikasih indera namanya hati untuk merasakan sifat-sifat setan. Kalau kita tidak mempelajari diri kita, tidak mempelajari sifat-sifat setan, bagaimana kita mau menghindari setan? Nggak ngerti setan mau datang dari mana. Oh, berarti kita harus mengenal juga, iya, mengenal sifat-sifat negatif dari setan, juga harus mengenal sifat-sifat positif dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini harus dipelajari, nanti tahu kedua-duanya dan Anda harus memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah Anda mau memilih yang fujuraha atau memilih yang wattaqwaha? Jiwa, ruh, nyawa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa, senantiasa taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada enggak ghaib? Ada. Jin juga ada. Makanya di Quran itu ada namanya surah Al-Jin. Surah yang ke-72. Judulnya saja sudah surah Al-Jin, bercerita tentang jin. Jadi jin itu ada, ya. Ilmu yang ghaib bisa dipelajari enggak? Bisa. Karena Allah sendiri itu ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi seperti itu. Allah itu sendiri ghaib. Makanya kita disuruh belajar. Belajar apa? Belajar atau mempelajari hal-hal yang sifatnya ghaib. Apa itu keimanan? Keimanan itu ghaib. Enggak rasional iman itu. Kita disuruh beriman kepada yang ghaib. Makanya ketika Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, Quran ini enggak ragu-ragu. Tapi kalau masih ragu, ya perlu dipertanyakan saja setiap kita. Nanya ke kita masing-masing, supaya saya yang nggak mengatakan itu, apakah saya masuk golongan orang yang bertakwa atau bukan. Saya kok masih ragu dengan Quran, ya jangan-jangan seperti itu. Karena bagi orang yang bertakwa, Quran ini tidak meragukan. Jadi seperti itu. Siapa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, beriman kepada yang ghaib, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi seperti itu. Cek saja. Apa itu kesurupan? Surup itu kalau bahasa Jawa, orang Jawa itu maghrib, menjelang maghrib sampai maghrib, malam. Orang yang kesurupan, malam itu mulai gelap. Artinya apa? Pikiran mulai gelap. Makanya dikatakan orang terdahulu itu di Jawa pada umumnya itu bilang orang kesurupan. Orang tidak sadar. Kenapa? Pikirannya gelap atau bawah sadar. Jadi seperti itu. Makanya dia ngacau omongannya, ucapannya, dan lebih cenderung histeris. Kan seperti itu yang sering terjadi. Katanya kesurupan atau ketempelan setan, ketempelan yang lain-lain. Orang dulu mengatakan seperti itu. Sampai sekarang pun banyak. Ngamuk, teriak, omongannya ngacau. Dan banyak jenis-jenis orang kesurupan. Diundanglah orang pintar siapa saja. Ada yang pakai doa, ada yang doa ditekan
tekan bagian tertentu, dia juga pergi. Ada yang dikasih minuman dan yang lain-lain. Ini soal teknik sebenarnya, cara menangani orang kesurupan atau orang ketempelan itu soal teknik. Karena apa? Yang kesurupan itu ternyata bukan hanya orang Islam, apapun suku, bangsa, dan agamanya bisa terjadi kesurupan. Banyak orang Hindu mungkin kesurupan, orang Nasrani mungkin kesurupan, dan mereka juga bisa cara menangani atau mengobati orang kesurupan. Bisa juga, dan mereka juga berdoa. Nah, pertanyaannya, berdoa kepada siapa? Ternyata dia bisa juga ya menangani orang kesurupan selain orang Muslim atau Islam. Karena apa? Karena kesurupan ini sebenarnya adalah emosi yang tidak terkontrol. Tidak ada orang kesurupan kalau tidak ada masalah. Oh, berarti orang kesurupan itu karena ada masalah? Ya. Jadi orang kesurupan itu karena ada masalah. Itu pasti. Nggak mungkin orang nggak ada masalah dia kesurupan. Satu. Yang kedua, ada yang sengaja kesurupan, ya kan? Ngambil energi negatif untuk dimasukkan ke dalam jiwanya. Bisa nggak? Bisa juga. Dan orang yang bisa mengendalikan dengan cara yang seperti ini, dia juga bisa menyadarkan dirinya. Ada yang minta bantuan kepada orang-orang tertentu untuk menyadarkan dirinya. Satu contoh, seorang aktor ketika dia disuruh bermain di dunia atau actionnya itu action mistik, gaya kesurupan, persis dia gayanya kayak orang kesurupan. Seandainya dia suruh acting jadi pemabuk, mabuknya pun kayak orang mabuk beneran. Padahal dia tidak mabuk, dia sadar. Sama kayak orang kesurupan. Seorang aktor atau artis itu ketika disuruh main dengan gaya kesurupan persis, padahal dia sadar. Oh, berarti soal apa? Soal penjiwaan. Karena yang kesurupan apa? Jiwanya. Makanya ketika jiwanya kosong, sering melamun, tinggal yang masuk apa? Masuklah energi yang negatif. Nah, amarah atau emosi itu sifat-sifat setan. Sifat-sifat syaitan. Makanya kita suruh berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah, dialah yang punya nama-nama atau asmaul husna. Mohon sama Allah, berdoa, insya Allah akan menjadi terang pikiran. Nah, kalau pikirannya terang, nggak mungkin kesurupan. Makanya boleh dicek. Kenapa orang-orang yang intelektualnya jalan jarang kesurupan, atau bisa dikatakan tidak mungkin kesurupan. Tapi kalau marah ya, tapi dia bisa mengontrol emosinya, mengontrol amarahnya. Karena apa? Marah itu adalah tekanan emosi yang cukup kuat sekali. Keluarlah jiwa negatifnya dan harus terlampiaskan, baru dia ringan. Makanya dalam ilmu psikologi ada yang pakai teriak yang kuat di ruang peredam suara. Ada yang berteriak yang sekencang-kencangnya di dalam air, palanya masukin di air, kan? Dia teriak. Apa? Supaya tekanan ketegangan yang ada di dalam jasmani maupun jiwanya itu berkurang atau rileks. Jadi seperti itu. Makanya kenapa orang marah itu nggak ada ototnya yang rileks, pasti selalu menggenggam, itu pasti, ya kan? Boleh dicek laki maupun perempuan. Dan pinginnya apa? Frontal, ya, marah, ngamuk. Karena apa? Karena ingin melampiaskan. Bisa dengan fisiknya, dengan mulutnya pun dia juga bisa. Acau kalau ngomong. Itu pokoknya banyaklah jenis-jenis orang kesurupan. Jadi seperti itu.
Adik kesurupan. Surup itu kalau orang Jawa itu dulu waktu mau sore, mau malam, makanya surup artinya pikirannya gelap, pikirannya itu apa namanya tertutupi oleh unsur-unsur ketuhanan, unsur-unsur keimanan. Jadi dikatakan gelap atau surup, sehingga ya tidak sadar, tidak menyadari. Padahal kalau dicek lebih dalam dia sebenarnya punya kesadaran, tapi minim, tidak bisa mengendalikan kesadarannya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara mengobati orang kesurupan? Ini soal teknik. Kita sebagai orang muslim harus berdoa, pasti. Ya, kata Allah, "Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Surahnya An-Nahl, surah yang ke-16, ayatnya ayat 98, 99 dan 100. Kata Allah, "Wahai Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak membaca Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk." Makanya kenapa kita membaca Al-Quran disuruh membaca a'udzubillah. Ini perintahnya. Jadi fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan nggak bakal mampu. Nah, kalau masih ada orang muslim, orang Islam, kalau diganggu oleh setan dan kesurupan, ya perlu dipertanyakan tadi sejauh mana tingkat pengetahuannya tentang keislaman maupun keimanan, tentang jiwanya, tentang dirinya, kok sampai bisa dimasuki unsur-unsur setan. Jadi marah itu cuma orang bisa marah. Setinggi apapun imannya itu bisa marah. Makanya Rasulullah mengarahkan kita kalau marah itu jangan sampai lewat dari 3 hari. Karena apa? Karena pemarah atau marah itu mampu memacu adrenalin. Nggak ada orang marah dia punya rasa takut, pasti berani, pasti kuat, dan pastinya nekat. Itu orang marah. Nah, apa saja kalau sudah marah itu ya kan, pokoknya apa saja ngaco. Ada yang marahnya masih bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan atau totalitas. Karena apa? Ya tadi gelap pikirannya, gelap. Pasti ada masalah, pasti. Jadi seperti itu. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ayat yang ke-100-nya daripada surah An-Nahl. Allah langsung memberitahu kepada siapa sih setan itu datang, kepada siapa sih setan itu mengelola kita, ya kan? Yaitu kepada orang-orang, ya, orang, pada orang. Siapa? Berarti orang ini siapa saja. Orang itu siapa saja, apapun suku, bangsa, dan agamanya, bisa kesurupan, bisa dikelola oleh setan. Jadi setan itu turun kepada orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin. Jadi orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Nah, setan ini mudah. Setan itu sangat mudah. Kenapa? Dia sudah jadi anggotanya, sudah jadi prajuritnya si manusia. Ini jiwanya manusia ini sudah mengikuti yang pertama langkah-langkah setan. Karena setan dijadikannya pemimpin. Yang kedua, setan itu akan mudah kepada orang yang al-musyrikun, yang menyekutukan Allah. Jadi orang ini yang menyekutukan Allah, orang musyrik ini, setan pun mudah mengelola, mudah membohongin orang-orang seperti ini. Setinggi apapun tingkat imannya, kalau dia itu musyrik, imannya perlu dipertanyakan. Makanya kita disuruh apa? Bertauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan bersekutu dengan Allah, karena menyekutukan Allah
itu dengan selain Allah salah satu daripada dosa besar, dosa yang tidak bisa terampuni kecuali orang itu meninggalkan kemusyrikan itu. Karena apa? Ini pengkhianat. Orang berkhianat kepada Tuhannya, bersekutu. Jadi setan itu mudah. Jadi petunjuknya adalah surah An-Nahl ayat 98, 99 sampai ayat 100 ya. Boleh dicek, pahami. Ini untuk mengukur setiap diri kita masing-masing ya, jiwa kita masing-masing. Jadi sejauh mana sih kedekatan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Jadi seperti itu. Jadi setan itu bisa mengganggu siapa saja ya, karena manusia manusia apa suku dan bangsanya. Yang orang Nasrani juga bisa dia jamaahnya kesurupan, dia juga bisa ngobatin. Yang Hindu pun bisa, bukan hanya orang Islam yang bisa. Karena apa? Ini soal teknik menangani orang kesurupan. Boleh dicek boleh. Banyak yang terjadi di masyarakat yang seperti ini. Jadi nggak terlalu hebat ngobatin orang kesurupan. Semua orang bisa masalahnya, dan ada ilmunya. Bagaimana caranya? Belajar. Nggak belajar ya nggak bisa. Ini soal teknik. Kan banyak yang sudah sembuh dan nggak mungkin kesurupan lagi. Kenapa? Dikasih tahu tekniknya. Kalau nggak dikasih tahu tekniknya, ntar dia kesurupan lagi. Tapi kalau dikasih tahu tekniknya, cara menanganinya, maka dia tetap marah, tapi bisa mengontrol amarahnya. Jadi dikasih tahu ilmunya, orang yang kesurupan itu diajarin ya, cara menangani emosinya atau kontrol amarahnya. Bisa nggak bisa? Siapa saja, apapun agamanya bisa. Jadi seperti itu. Banyak, udah ratusan yang bisa menangani dirinya, ya nggak? Karena memang teknik. Makanya kenapa saya ngobatin orang itu, saya ajak anak-anak, teman-teman supaya dia tahu pakai cara yang seperti ini bisa, seperti ini bisa, seperti ini bisa. Karena memang bisa dengan cara apapun. Ada seperti itu, cuma kesurupan. Nah, supaya tidak kesurupan tadi ya, petunjuknya untuk ngecek diri kita supaya tidak mudah terganggu oleh jin maupun setan. Maka faiza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. An-Nahl ayat 98, 99 sampai 100. Supaya tidak terjadi waswasil khannas, jadi peka, karena kita bisa mengelola jiwa kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenali diri kita supaya diri kita tidak bisa dikelola oleh sifat-sifat setan. Jadi kalau kita marah cepat istighfar. Jadi ada kontrolnya. Apakah orang yang bisa mengendalikan amarah termasuk golongan orang yang tidak diganggu setan? Belum tentu juga. Setan itu ya hebat. Cara godanya sesuai dengan tingkat kelemahan manusia itu sendiri. Orang yang sholatnya rajin pun bisa jadi juga diganggu setan. Batinnya, jiwanya. Allahu Akbar. Kata setan, kayaknya di masjid ini yang paling alim saya doang kayaknya, yang lainnya nggak alim. Itu juga termasuk tipu daya setan. Hati-hati, makin dalam imannya, makin kuat imannya, itu setan akan terus menggoda kita, mengganggu kita. Makanya barengi iman itu dengan takwa, terus tingkatkan iman dan takwanya, tingkatkan ilmu pengetahuan. Hablum minan nas, hablum minallah. Jadi seperti itu. Terus penanganannya banyak-banyak ibadah sama Allah, belajar ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan apa saja yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan. Karena terjadinya kesurupan itu
karena buntunya akal kita untuk menemukan yang namanya sebuah solusi. Karena nggak ketemu ya marah saja. Setelah nggak sepaneng karena sudah dilepaskan energi negatifnya tadi, dia akan tenang. Setelah tenang, dia biasanya kalau orang Islam ya dia istighfar atau diem. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tanpa doa-doa pun bisa. Kalau yang nggak hafal doa-doa banyak, boleh cukup dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa saja boleh. Tekan daerah nih, sendi apa saja boleh. Karena kalau cuma kesurupan biasa, ya nggak mungkin kuat nahan ya. Bagian nanti dia juga akan melawan dia. Matanya melotot biasanya. Itu tulisin aja, nggak bakal kuat dia. Kalau cuma kesurupan dia biasa, boleh dicoba. Jadi seperti itu ya. Bagian atas atau bagian bawah, ya. Jadi, kanan kiri boleh, ya kan? Atau belikat boleh bagian apa belakang sini ya, belikat dapat itu ya di bawah atau di samping apa ketiak ya. Tekan aja situ yang kenceng. Nanti dia akan melotot, dia ngelawan. Kenapa? Sakit sebenarnya. Karena ada kesadaran. Ada kesadaran. Cuma dia nggak bisa ngontrol. Kenapa? Belum terlampiaskan semua. Kalau udah terlampiaskan semuanya, biasanya dia akan mengendor. Ya. Jadi apa namanya pikiran itu akan lebih relax. Makanya kenapa orang kesurupan itu menyebut asma Allah, Allahu Akbar sambil marah. Ambil marah. Karena apa? Karena Allah yang mana? Kita nggak ngerti yang dia sebut itu Tuhan yang mana, Allah yang mana. Berapa banyak orang menyebut asma Allah sambil apa namanya histeris, ya kan? Karena jiwanya nggak kenal, yang kenal baru namanya, sifatnya nggak kenal. Ini kita butuh dipelajari ya. Ini pelajaran soal ilmu jiwa, ilmu rohani. Jadi seperti itu. Banyak-banyak ingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai. Nah, orang akan tenang, akan damai kalau dikasih ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja itu bikin tenang. Yang ekonominya seret, mencari bekal ilmu ekonomi. Ya, yang ilmu tentang rumah tangga kok nggak bagus, cari ilmu tentang rumah tangga, cari ilmu tentang sosiologi sosial, tentang psikologi, tentang pekerjaan-pekerjaan di dunia ini, dan bekal-bekal untuk di akhirat, ibadah-ibadah untuk ke akhirat kita, untuk hari tua kita. Jadi orang yang tidak pernah kesurupan juga kita nggak boleh lengah ya. Nanti setannya gayanya yang lain lagi, cara mau menyesatkan manusia. Bukan berarti yang sudah tidak pernah kesurupan dia tidak pernah digoda setan. Enggak juga. Jadi seperti itu. Karena setan itu memang sudah jadi tugasnya menggoda anak cucu Adam atau Bani Adam. Makanya siapapun kita harus menjaga diri dengan ilmu pengetahuan tentang agama, tentang ketuhanan. Belajar mengenali diri kita, jiwa kita. Insya Allah kita bisa terjaga, kita bisa terlindungi dari sifat-sifat setan. Kita tidak disuruh melawan setan, karena tidak mungkin menang. Kita disuruh jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, untuk tidak mengikuti ini pun butuh petunjuk. Petunjuknya siapa? Petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan itu mampu melihat kita dari satu tempat dan kita tidak bisa melihat setan. Jadi seperti itu. Tetapi walaupun kita tidak bisa melihat setan, tapi kita dikasih indera namanya hati untuk merasakan sifat-sifat setan. Kalau kita tidak mempelajari diri kita, tidak mempelajari sifat-sifat setan, bagaimana kita mau menghindari setan? Nggak ngerti setan mau datang dari mana.
Oh berarti kita harus mengenal juga, iya, mengenal sifat-sifat negatif dari setan, juga harus mengenal sifat-sifat positif dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah ini harus dipelajari, nanti tahu kedua-duanya, dan Anda harus memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah Anda mau memilih yang fujuroha atau memilih yang watak waha, jiwa, ruh, nyawa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, senantiasa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dialah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi seperti itu. Terus belajar saja ya, intinya belajar, karena masih banyak hal-hal yang sifatnya mistik ya, banyak hal-hal yang sifatnya mistik di dunia ini. Kenapa mistik? Atau bahasanya ghaib. Ada nggak ghaib? Ada. Jin juga ada, makanya di Quran itu ada namanya surah Al-Jin, surah yang ke-72. Judulnya saja sudah surah Al-Jin, bercerita tentang jin. Jadi jin itu ada ya. Malaikat juga ada. Malaikat, makanya kita disuruh beriman kepada siapa? Malaikat. Jadi intinya banyak ilmu yang harus dipelajari. Ilmu yang gaib bisa dipelajari? Nggak bisa. Anak Allah sendiri itu gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi seperti itu. Allah itu sendiri gaib. Makanya kita disuruh belajar. Belajar apa? Belajar atau mempelajari hal-hal yang sifatnya gaib. Apa itu keimanan? Keimanan itu gaib. Nggak rasional iman itu. Kita disuruh beriman kepada yang gaib. Makanya ketika Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, Quran ini enggak ragu-ragu. Tapi kalau masih ragu, ya perlu dipertanyakan saja setiap kita. Nanya ke kita masing-masing, supaya saya yang enggak mengatakan itu, apakah saya masuk golongan orang yang bertakwa atau bukan. Saya kok masih ragu dengan Quran, ya jangan-jangan seperti itu. Karena bagi orang yang bertakwa, Quran ini tidak meragukan. Jadi seperti itu. Siapa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi seperti itu. Cek saja. Ada orang yang justru malah dia memasukkan sesuatu energi yang negatif atau unsur-unsur lain kepada dirinya, sehingga dia berbuat seolah-olah dia bukan dirinya. Bisa nggak? Ya bisa juga, karena dia udah sengaja mengosongkan dirinya agar sesuatu unsur itu masuk ke dalam jiwanya, sehingga dia berkata-kata seperti bukan dirinya. Di dalam Islam, orang disuruh menguasai dirinya, mengenali dirinya, dan supaya dia bisa berserah diri kepada Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ketika di dalam jiwanya bukan jiwa dia, atau di dalam hatinya bukan di jiwa dia, lalu dirinya itu pergi kemana? Dirinya itu pergi kemana? Sampai kok bisa dikuasai oleh jiwa-jiwa yang lain. Banyak nggak itu terjadi? Banyak. Nah, bisa nggak? Ya bisa juga. Kalau ada kemauan, memang dia sengaja. Bisa. Makanya ada yang bisa menangani dirinya sendiri, ada yang butuh orang lain. Kalau dia bisa menguasai dirinya, ya dia bisa dengan sadar, dengan sendirinya. Tidak pengalaman yang seperti itu. Memasukkan sesuatu ke tubuhnya atau ke jiwanya, dia bergerak, ya kan? Bergerak frontal atau yang lain-lain. Ditanya, kamu dari mana? Dari sana.
Kamu siapa? A, B, C, D, dan yang lain-lain. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Diakui atau tidak, dipakai oleh yang namanya manusia. Apapun agamanya. Memakai ilmu-ilmu Allah yang berada di alam jagat raya ini, yang sudah dianugerahkan bahwa segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Makanya bisa saja ada yang cuma ditekan perutnya orang muntah, bisa juga. Karena kenapa perut, ada apa hubungannya antara perut dan makhluk halus? Bisa juga, ya. Ada tadi yang ditekan daerah-daerah tertentu, ada yang pakai air diusapkan di mukanya dengan doa-doa. Kalau bahasa yang lain dengan mantra-mantra, bisa nggak? Bisa juga. Jadi itu soal teknik, soal pengalaman. Jadi orang non muslim pun dia bisa mengobati orang kesurupan. Uniknya lagi, orang nggak pernah ibadah atau sholat pun bisa juga, kalau dia itu mengetahui tekniknya atau ilmunya, cara menangani orang kesurupan. Jadi nggak usah heran kalau ada orang mungkin dia nggak rajin ibadah atau di luar orang Islam, dia kok bisa nanganin orang kesurupan. Karena apa? Karena memang bisa. Syaratnya dia tahu ilmunya, tahu tekniknya. Karena orang kesurupan ini hakikatnya adalah emosi yang tidak terkontrol. Makanya disuruh juga mengenal rukun iman. Supaya apa? Supaya kuat mantap imannya. Disuruh menjalankan perintah-perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita kenal dengan yang maha kuasa. Kalau sudah kenal, mendekat dengan ilmunya, dengan ajarannya, dengan sunnah nabinya. Orang yang intelektualnya jalan atau orang intelektual itu jarang kesurupan, jarang. Karena apa? Karena dia bisa memahami dengan ilmu pengetahuan yang ada, karena itu berhubungan dengan ilmu jiwa, dengan jiwanya. Jadi cara kita supaya jarang kesurupan atau kontrol emosi, jadi banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan syariat Allah semampunya, pelajari ilmu Allah, ilmu Quran, pelajari sunnah nabinya, dan jalankan dengan baik semampu mungkin. Insya Allah kita terhindar dari yang namanya tipu daya syaitan, terhindar dari waswasil khannas. Jadi seperti itu. Kalau hati kita terisi dengan keimanan, terisi dengan zikir kepada Allah, maka sangat sulit bagi setan untuk menggoda, mengganggu yang namanya manusia. Karena dia mau masuk, hatinya sedang berzikir. Mau masuk, hatinya sedang berzikir. Mau masuk lewat telinga, telinganya berzikir. Mau masuk lewat lisan, lisannya berzikir. Mau masuk lewat banyak lubang di dalam diri manusia, semua pintu-pintunya ketutup dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah kita bisa menghindari langkah-langkah setan, melawan setan dengan cara tidak mengikuti langkah-langkahnya. Jadi yang menjadi pelindung siapa? Allah itu sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya setan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah punya Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu.